Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bebek Exotic Pets. Ya, sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena sudah lama tidak membuat konten karena ada satu dan lain hal yang harus saya selesaikan di rumah. Saya tuh sering menemukan pertanyaan-pertanyaan di sosial media, entah itu di Facebook, di YouTube, di TikTok, yaitu contohnya kayak gini. Mas, kalau akuarium ukuran 100 x 50 x 50 harus pakai pompa yang berapa ya? Ada juga yang kayak gini. Nanya dong om, ukuran pompa 2000 liter per jam buat ukuran akuarium 120 x 50 x 50 buat ikan predator kira-kira bagus enggak ya? Nah, terus pertanyaan itu nggak cuma satu, ada banyak pertanyaan sejenis yang seperti itu. Contohnya ini, 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 dan juga ini. Dari pertanyaan tersebut kemudian muncul pertanyaan lagi, yaitu seberapa penting sih kita menentukan ukuran powerhead ataupun pompa untuk akuarium kita. Lalu bagaimana cara menentukan ukuran pompa yang tepat untuk akuarium kita agar efektif menyedot kotoran. Nah, menurut saya menentukan ukuran pompa ataupun powerhead pada akuarium itu hal yang sangat penting. Karena apa? Karena untuk menentukan efektivitas pompa tersebut bekerja, apalagi jika akuarium kita itu isinya ikannya itu banyak dan besar-besar seperti ikan predator. Karena jumlah ikan yang banyak dan juga ukuran ikan yang sudah cukup besar, maka kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh ikan tersebut cukup banyak dan juga cukup besar. Jika kotoran tersebut tidak disedot, maka akan membahayakan ikan. Nah, tugas pompa ataupun powerhead ini bertugas untuk menyedot semua kotoran yang dihasilkan oleh ikan, lalu dialirkan ke dalam filter mekanis yang dilanjutkan ke filter biologis, lalu dikembalikan ke akuarium dalam kondisi yang lebih bersih dan lebih baik. Selain untuk menyedot kotoran, powerhead juga berfungsi untuk melakukan cycling water ataupun perputaran air yang ada di akuarium. Nah, perputaran air ini sangat bermanfaat bagi ikan karena pada perputaran tersebut itu menjadikan proses pergantian oksigen dan juga karbon dioksida, sehingga oksigen yang terlarut di dalam air akan semakin mudah dan semakin banyak. Apalagi untuk ikan-ikan yang bernafas full menggunakan insang atau tidak mempunyai labirin seperti ikan lele ataupun gabus, dia sangat membutuhkan oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, contohnya itu seperti akuarium yang saya punya ini. Jika saya tidak menggunakan pompa atau powerhead, mungkin airnya akan sangat kotor dan ikan yang di dalamnya itu tidak akan bertahan lama. Karena saya menggunakan pompa untuk menyedot kotoran dan efektif ukurannya, maka kotoran yang disedot itu akan tersaring semua ke dalam filter. Lalu bagaimana cara menentukan ukuran powerhead ataupun pompa dengan ukuran akuarium yang pas? Cara ini saya dapatkan dari teman-teman penghobi yang ada di sosial media. Jadi kuncinya itu semua air ataupun volume akuarium itu dapat berputar ataupun cycling water, yaitu 7 kali dalam waktu 1 jam. Itu sudah sangat efektif untuk membersihkan dan menyedot kotoran yang ada di akuarium. Nah, ini saya coba untuk melakukan perhitungan volume akuarium dan juga menentukan besaran pompa yang dibutuhkan untuk akuarium tersebut. Nah, sebagai contoh, akuarium saya ini berukuran 120 x 50 x 50 cm. Kemudian kita menentukan volume air yang ada pada akuarium kita, yaitu ukuran akuarium dibagi dengan 1000, yaitu 120 dikali 50 dikali 50 dibagi 1000, yaitu hasilnya 300 liter. Nah, setelah kita mengetahui volume akuarium tersebut, kemudian kita menentukan jumlah besaran pompa yang kita butuhkan untuk akuarium tersebut. Sebelum kita menentukan besaran pompa yang kita gunakan, kita harus mengetahui berapa air harus cycling ataupun berputar di akuarium kita. Menurut informasi dari teman-teman hobis yang ada di sosial media, cycling water atau perputaran air pada akuarium yaitu minimal 7 kali dalam waktu 1 jam.
Walaupun sebenarnya semakin sering perputaran air ataupun semakin banyak cycling water yang terjadi, maka kualitas air itu akan menjadi semakin lebih baik. Tetapi kita juga harus menentukan atau mengira-ngira kemampuan filter kita agar air itu tidak banjir ataupun keluar luber gitu. Itu disebabkan karena filter yang kita miliki itu desainnya berbeda-beda, seperti ukuran filternya, ukuran output pada filternya, ukuran pembatas pada filternya, ataupun sekat pada filternya. Itu kita mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa mengira-ngira ukuran filter dan kemampuan filter yang kita miliki. Lanjut ke perhitungannya, yaitu dengan cara volume air dikali dengan 7, yaitu 300 dikali 7 sama dengan 2100 liter per jam. Berarti pompa atau power head yang kita gunakan yaitu dengan ukuran 2100 liter per jam. Tetapi saran saya, jika tidak ada ukuran segitu, maka cari yang di atasnya, seperti ukuran 2400 atau 2500 liter per jam. Tetapi jika yakin dengan ukuran filter kita, misal filter saya itu mempunyai output ukuran 1 in dan juga pembatas pada filter saya itu cukup renggang, jadi saya yakin untuk menambahkan ukuran power head ataupun pompa yang saya punya. Saya menggunakan 3000 liter per jam. Jadi yang tadinya 7 kali dari cycling airnya, saya menggunakan 10 kali. Jadi mendapat hasil 3000 liter per jam. Dengan perhitungan tersebut, saya sudah dapat menentukan berapa power head ataupun pompa yang saya harus gunakan untuk akuarium yang saya miliki. Perhitungan tersebut selalu saya gunakan sampai sekarang untuk menentukan besaran power head untuk akuarium yang saya miliki. Mungkin itu saja yang saya share atau saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada diskusi ataupun pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.